Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 94 UUD NRI tahun 1945, yaitu pasal 29 ayat 2. Nah, ini negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. A. Bentar. Setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja. Ya, oke lah. B. Setiap penduduk yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam keyakinan apa saja. Ini nggak boleh apa saja, keyakinan apa saja, keyakinan apa saja. Nah, kalau mengarah ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh berkeyakinan apa saja. Ini bukan, ini juga bukan. C. Setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini. D. Setiap yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setiap orang, kalau setiap warga negara. Kalau yang E, setiap orang boleh beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini boleh. Nah, berarti ini kurang pas ini. Antara C dan D, kok B? Antara B dan C, apa ini jawabannya? Kalau yang C setiap warga negara, kalau D setiap orang. Orang sama warga negara. Berarti lebih spesifik setiap orang ya. Setiap orang berarti tidak terkecuali, semuanya berarti. Berarti D jawabannya. Lanjut nomor 2. Dinamika sosial masyarakat Indonesia yang begitu dinamis ternyata mampu melahirkan berbagai contoh konflik sosial di Indonesia. Konflik sosial merupakan situasi di mana terjadi ketegangan, perselisihan atau benturan antara kelompok-kelompok masyarakat. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami beberapa konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan identitas budaya, agama, ras, ideologi, kelompok, atau golongan. Berdasarkan uraian tersebut, contoh konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik sosial. Ya, konflik sosial. A. Konflik antara kelompok etnis Madura dan Dayak. Nah, ini Madura dan Dayak terkait dengan sengketa tanah Kalimantan. Nah, ini tentang sosial. B. Konflik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan otonomi daerah. Nah, ini kepemerintahan ini, bukan sosial. C. Konflik antara kelompok mahasiswa dan aparat keamanan terkait dengan reformasi politik. Nah, ini masalah politik ini berarti. D. Konflik antara kelompok buruh dan pengusaha terkait dengan kesejahteraan dan hak kerja. Nah, ini masalah kesejahteraan, bukan masalah sosial. E. Konflik antara kelompok pendukung sepak bola terkait dengan rivalitas antar klub-klub lokal. Nah, terkait ini pendukung sepak bola ya, berarti bukan. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 3. Akhir tragis dan tak mengenakan dialami IAIN Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia. Tak lama setelah mosi tak percaya parlemen bentukan Nasution pada 1967 dan MPRS menunjuk Soeharto sebagai presiden baru, Bung Karno menerima surat perintah untuk segera meninggalkan istana. Ada rasa sedih yang menjalar di tubuhnya. Salah satu ajudan Bung Karno kala itu bertanya, "Kenapa Bapak tidak melawan? Kenapa dari dulu Bapak tidak melawan?" Mendengar pertanyaan itu, Bung Karno menjawab, "Kalian tahu apa? Kalau saya melawan, nanti perang saudara.
perang saudara itu sulit. Jikalau perang Belanda dengan Belanda, kita jelas hidungnya beda dengan hidung kita. Perang dengan bangsa sendiri tidak, lebih baik saya robek dan hancur daripada bangsa saya harus perang saudara. Integritas Soekarno dalam kisah di atas adalah A. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, ini. B. Bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa dan negara saat itu. Ini tidak memaparkan tentang tanggung jawab. C. Berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara, tidak membahas tentang ideologi negara. D. Menekankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Ya, bagaimana orang-orang itu bersatu. E. Rela berkorban jabatan demi bangsa dan negara. Bolehlah. Antara A, D, E. Nah, lebih menonjol A dan D sih sebenarnya. AD mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, menekankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Lebih diarahkan ke Pak Soekarno sebenarnya daripada persatuan. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 4. Nah, kita cari di sini. Untuk yang P, 1/4 dikurangi 1/4 dikali 1/4 sama dengan 1/4 dikurangi 1/16. 4 kali 4, 16. Kita samakan penyebut, 16 berarti 16 bagi 4, 4. Berarti di sini 4 min 1. 3/16. Kalau yang Q, 5/8. B-nya 1/5. Ditambah 1/4 kuadrat sama dengan, ini kita coret, 1/8 ditambah 1/16. Nah, ini dikuadratkan ya. Kita samakan penyebut 16. Ini 16 bagi 8, 2. 2 kali 1, 2. Ditambah 1. Hasilnya 3/16. Nah, 3/16 sama 3/16. Berarti P sama dengan Q. P sama dengan Q. C jawabannya. Harga 2 kodi daster adalah 1 kodi itu 20. 1 kodi sama dengan 20. Kalau 2 kodi berarti sama dengan 40. Nah, 40 itu harganya 2 juta. 40 daster harganya 2 juta. Kemudian harga 0,5 lusin, 1 lusin. Lusin itu isinya 12. Kalau 0,5 lusin itu berarti 6. 6 ini berarti X. Kalau semakin banyak harganya akan semakin mahal. Kalau semakin sedikit harganya akan semakin kecil. Berarti ini berbanding lurus. Kalau berbanding lurus adalah perkalian silang. Ini dengan ini dengan ini. Kalau begitu, X sama dengan 6 dikali 2 juta dibagi dengan 40. 0 kita coret dengan sini. Ya kan? Berarti 0-nya tinggal 5. Ini saja 20 aja. Nah, ini kan. Tuh 2, 3. Nah, 2 ini kita coret. Nah, masih 5. 2 dengan 4 ini kita coret, ini 2. 3 dengan 2 kita coret 3. 6. 3 ini kan 1. Berarti hasilnya 300.000. Nah, kalau X sama Y kita hilangkan nolnya ya, ini ya. Kita nolnya 3 berarti 399. Kalau yang Y 300 berarti besaran yang Y. B jawabannya. Nomor 6. Joko berprofesi sebagai tukang kayu. Saat ini ia akan mengecat sebuah kerajinan tangan dengan berupa papan catur. Dalam waktu 5 menit ia mampu mengecat 25% dari papan catur berwarna hitam.
Jika sebuah papan catur terdiri dari 64 kotak dengan jumlah warna hitam dan warna putih adalah sama, maka waktu yang dibutuhkan bagi Joko untuk mengecat keseluruhan papan catur adalah 5 menit untuk 1/4, 5% itu 1/4 warna hitam. Nah, kalau keseluruhan berarti hitam itu kan setengahnya keseluruhan kan, berarti 1/8. Nah, 1/8. 1/8 keseluruhan kan 64. Kalau keseluruhan berarti 64, waktunya berapa? Nah, kalau semakin kotaknya semakin banyak, waktunya semakin lama. Kalau kotaknya semakin kecil, waktunya semakin sedikit. Berarti ini adalah berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, perkalian silang. Berarti 5 dikali 64 dibagi nah ini ya. Ini. Nah, 64 dibagi 8, 64 bagi 8 berarti 8. Berarti ini dibagi dengan 8. 64 dibagi 8, 8. Nah, 5 kali 8, 40. Berarti jawabannya adalah 40 menit. Nomor 7. Jika pemerintah memberikan beasiswa hanya kepada siswa yang memiliki nilai ujian sekolah di atas 85 dan penghasilan orang tua di bawah 1.750.000, maka yang berpeluang mendapatkan beasiswa tersebut adalah 85 ya. Ini bukan, ini iya, ini tidak, ini ya. Terus kemudian 1.750.000, 1 juta, ini 1 juta, nah ini iya. Terus yang ini 1 juta, ini enggak ya. Di atasnya 175, 174. Nah, ini terus 16. Nah, ini 175. Nah, ini satunya. Nah, terus ini 6-nya. Nah, 174. Kalau ini 16. Nah, berarti ini sama ini. Caca sama Erik. Budi tidak. Terus Caca. Nah, ini Caca sama Erik. Nah. Lanjut nomor 8. Anda merupakan seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Seorang rekan kerja yang juga anggota rapat meminta dibagikan hasil rapat yang sudah Anda rekap dalam bentuk dokumen PDF. Namun Anda menyadari akan pentingnya menjaga kerahasiaan hasil rapat. Sikap Anda adalah seorang rekan kerja, ya ini rekan kerja ya, yang juga anggota rapat. Anggota rapat berarti sah-sah saja kan memberikan, walaupun itu penting, walaupun itu rahasia. Tapi rekan kita juga mengikuti rapat. A. Tidak memberikan dokumen tersebut dengan alasan, bahwa dokumen tersebut hanya untuk keperluan pribadi, tidak memberikan. Ini yang salah. B. Mengirim dokumen tersebut melalui email dengan memberikan akses terbatas. Oke. Mengirim dokumen tersebut melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Oke. D. Mengabaikan permintaan rekan kerja karena mereka tidak punya waktu untuk mengirim dokumen tersebut. Nah, mengabaikan, nggak boleh. E. Memberikan dokumen tersebut secara langsung menggunakan flash disk. Nah, antara B, C, dan E. Bagusan yang B. Ini poin 5. Kenapa? Karena dokumennya kan penting. Terus habis itu di-share hanya orang-orang tertentu yang ikut rapat. Ini kan dokumen tersebut melalui dengan memberikan akses terbatas. Nah, akses terbatas. Kalau C memberikan tetapi dipesan seperti WhatsApp, nah ini kurang bagus. Ini poinnya 3 karena masih ada E. Ini poinnya 4, diberikan secara langsung. Dari segi kerahasiaannya juga lebih aman lah dibandingkan lewat WhatsApp. Terus berarti yang nilainya 1, yang mana ini?
di satu-satu. Nah, ini mengabaikan permintaan rekan kerja karena tidak punya waktu. Nah, ini yang satu. Yang dua adalah yang ini. Nah, lanjut nomor 9. Sebagai seorang agen properti yang ingin meningkatkan pangsa pasar di daerah yang kompetitif, strategi jaringan mana yang paling efektif? A. Mengirimkan email massal berisi penawaran properti kepada semua kontak di sebuah alamat. Ini kurang efektif sih. B. Membangun hubungan yang kuat dengan notaris, bank, kontraktor di wilayah tersebut. Nah, ini bagus ini. C. Menawarkan komisi yang lebih tinggi kepada agen properti lain untuk mereferensikan iklan. Ini masih bagusan B, tapi ini oke lah. D. Membuka kantor cabang di setiap kota besar di Indonesia. Nah, ini tidak harus ada perhitungan kalau buka kantor. Ini satu berarti poinnya. E. Mengikuti tren terbaru dalam desain interior dan eksterior untuk menarik minat pembeli yang lebih mudah. Nah, ini bagus ini. Berarti antara B, C, E. Nah, ini yang bagus 5. Sedangkan poin 4 ada di sini. Membuat desain baru. Kalau begitu C ini 2. Nah, berarti ini 2, 3. Ini 2. Lanjut nomor 10. Ahmad sering mengikuti kajian agama di masjid dekat rumahnya. Ia merasa sangat terinspirasi dengan ajaran agama yang ia dapatkan dan ingin menyebarkannya kepada teman-temannya. Namun beberapa teman Anda merasa tidak nyaman dengan cara Ahmad menyampaikan ajaran agama yang terkesan memaksa dan menghakimi. Sikap Ahmad seharusnya adalah memaksa dan menghakimi. Nah, ini memaksa dan menghakimi. Terus menyampaikan ajaran agama dengan cara yang sama karena ia yakin bahwa ajarannya benar. Nah, ngotot ini nggak bagus ini. B. Menerima masukan dari temannya dan berusaha memperbaiki cara menyampaikannya. Nah, ini yang bagus ini. Terbuka. C. Mengesampingkan pendapat teman-temannya dan tetap pada pendiriannya. Ini nggak bagus. Tertutup. D. Menghentikan kegiatan kajian agama karena takut dianggap radikal. Nggak masuk juga kan. Kita harus merubah metode penyampaiannya seharusnya. E. Mencari teman-teman yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Nah, ini juga bagus, tapi masih bagusan yang B. Ini 5, berarti ini 4. Nah, untuk poin mana? Poin 3 menghentikan kegiatan. Nah, ini poin 3. Mengesampingkan ini poin 2. Nah, ini sedangkan ini poin 1. Nah, ini 8 ini B, sedangkan yang 9 B, yang 10 B. Nah. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.